Ini juga pun bagian daripada kapan, waktu, dan di mana kita dianjurkan membaca salawat kepada atau menulis salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la burutun yawaddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan anta umiru jasadana bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bil syahadah wa ala al-wasuf sallim adada kamailika kamailku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fakir dalam pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang kapan atau waktu apa saja yang sangat dianjurkan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya, inda iradatis safar, tatkala mau bepergian, kama fil azkari nawawi fa innahu qala, seperti apa yang dijelaskan dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Fa innahu qala, maka sesungguhnya Imam Nawawi berkata, wa yaftatihu du'ahu bil tahmidillahi ta'ala, dan membuka doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bitahmidillahi ta'ala, dengan bertahmid, membaca hamdalah atau alhamdulillah, wassalati wat taslim ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membaca sholawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biriwayatin, dengan riwayat kuludhi amrin zibalin, dengan riwayat satu hadis setiap urusan yang ada niatnya, ila akhiril hadis kuludhi amrin zibalin yaktubi bismillahirrahmanirrahim wa tahmidillah wa salatu rasulillah fahu aqta. Setiap urusan yang tadi dahulu dengan tahmidillah, dengan bismillah, dengan tahmid kepada Allah dan sholawat, maka akan putus barokah. Dalam ini Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar karya beliau menjelaskan tentang mustahabnya, anjurannya, pentingnya apabila seseorang bepergian atau mau bepergian, hendaklah sebelum berangkat, hendaklah sebelum berjalan naik kendaraan atau keluar rumah, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat tersebut akan menjadi sebab selamatnya orang tersebut dalam safar tersebut sampai pulangnya, dan menyebabkan barokahnya bepergian tersebut. Dalam catatan, bepergian bisa barokah dengan salawat asalkan bepergian bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpergian hal-hal yang mubah, lebih-lebih berpergian dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita perlu ingat dan kita perlu harus jangan sampai kita lupa apabila kita mau naik kendaraan atau kita jalan kaki, jangan lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya, inda dukhulil manzil, tatkala masuk dalam rumah. Mau masuk dalam rumah, ini adalah keterangan ilham izhabil fakri, menghilangkan kefakiran, atau yang takut terhadap apa yang terjadi. Ini menghilangkan kefakiran atau kekhawatiran. Bahkan bisa juga pun mengkabulkan hajat. Jadi apabila kita mau masuk pada rumah kita, juga pun dianjurkan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun sholawat itu pun sangatlah pendek, sehingga sebagian para ulama di rumahnya ada tulisan sholawat. Misalkan ada sholat Fatih, ada sholawat Ibrahimiyah. Ini mengingatkan bahwa dengan melihat tulisan tersebut, otomatis orang yang mau masuk rumah pasti membaca, pasti ingat, pasti membaca sholawat meskipun dalam hatinya. Ini bernilai pahala dan barokah luar biasa. Bahkan barokahnya pun akan mengalir kepada seluruh ahlul manzil, seluruh ahli rumah. Ini juga pun kita kalau ingat, kita meskipun sholawat yang terpendek, katakanlah sallallahu ala Muhammad atau lainnya, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita mau masuk rumah. Juga pun fi tarafin nahar. Fi tarafin nahari, di ujungnya siang. Petang, mau petang atau sore hari atau mau maghrib, juga pun kita dianjurkan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'inda iradatin naum, dan tatkala mau tidur, juga pun dianjurkan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa liman kulla nawm, dan kepada orang yang sedikit tidurnya. Orang yang mau tidur atau orang yang sedikit tidurnya pun membaca salawat. Mau tidur atau orang yang orang-orang yang terbiasa tidurnya sedikit, dianjurkan membaca salawat. Wa bi sanadin gharibin annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dengan sanad yang gharib, dengan sanadnya yang gharib, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man awa ila firashihi summa qara'ah, barang siapa yang menghampar spraynya untuk tidur, maksudnya summa qara'ah, kemudian dia membaca tabarakal mulku, surat tabarakal mulku, surat al-mulk. Summa qala, kemudian dia berdoa, Allahumma rabbil halli wal haram wa rabbil baladil haram wa rabbil rukni wal maqam wa rabbil masyaril haram bihaqqi ayatin anzalta fi syahr Ramadan balligh ruha Muhammadin tahiyatan wa salaman arba'a marrat. Membaca Allahumma rabbil halli wal haram, artinya, ya Allah, Tuhan tempat yang halal dan tempat haram. Tempat haram maksudnya tempat haram ini adalah Makkah dan Madinah. Rabbul baladil haram, dan Tuhannya negeri al-haram, yaitu Makkah. Rabbul rukni wal maqam, dan Tuhannya rukun Yamani yang ada di sekitar Ka'bah, wal maqam, dan maqam Ibrahim, berarti multazam. Rabbil masyaril haram, dan Tuhannya masyaril haram, tempat syiar yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala menyuruh hambanya untuk menghormat atau ihtiram pada tempat tersebut, seperti tempat
Sofa, Gunung Marwa, juga pun tempat lempar jumrah, Aqabah, Ula Wusta Aqabah dan lainnya. Bihaqqi ayatin anzaltaha, dengan haknya ayat yang kau turunkan, fi syahr Ramadan, dalam bulan Ramadan, balligh ruha Muhammad tahiyatan wa salaman, sampaikan kepada ruh Muhammad, ruh Sayyidina Muhammad, penghormatan wa salam dan salam. Arba'a marrat, 4 kali. Ini satu doa, tapi doanya ini mengandung salawat dan salam. Wa qalallahu bihi, Allah Ta'ala memasrahkan dengan orang tersebut malakaini, 2 malaikat. Allah Ta'ala mengirimkan 2 malaikat kepada orang yang membaca doa tersebut, hatta itiya Muhammadan, sampai datang kedua malaikat tersebut kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqula lahu, maka berkata 2 malaikat lahu pada baginda Nabi, inna fulan bin fulan yaqru alaihi salam wa rahmatullah, sesungguhnya fulan bin fulan membaca alaihi salam wa rahmatullah. Fa'aqulu ala fulan bin fulan minni salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maka aku Rasulullah berkata atas fulan dan fulan, minni dariku salam dan warahmatullahi wabarakatuh. Aidan lagi bisa nadun dhaifun annahu sallallahu alaihi wasallam qala, juga pun ini satu hadis, juga pun lagi ada sanad yang dhaif, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya bi'ata hajatin, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, Allah Ta'ala mengabulkan 100 hajat, yu'ajulahum salasin, akan disegerakan bagi orang tersebut salasin, daripada hajat 30 hajat, wa yudakhiru, dan disimpan lahu bagi orang tersebut sab'ana 70 hajat. Jadi juga pun dalam keterangan ini, apabila kita, hadis yang pertama, apabila kita mau tidur membaca doa ini 4 kali, yang di dalam doa tersebut mengandung salawat di terakhirnya, maka Allah Ta'ala mengutus 2 orang malaikat menyampaikan salawat dan salamnya. Doa tersebut diperdengarkan langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga juga pun Rasulullah otomatis mengucapkan salam terhadap yang membaca orang tersebut, yang membaca salam atau doa 4 kali orang tersebut. Dan ini juga pun diperkuat dengan suatu hadis, barang siapa yang membaca sholawat, maka akan dikabulkan hajatnya 100 kali. 30 hajat-hajat di dunia, 70 disimpan untuk hajat-hajat dia di akhirat. Terus waktu dan kapan saja kita dianjurkan baca sholawat. Inda dzabihati, kama dzakarahu Syafi'i haitsu qala, inda dzabihah, tatkala menyembelih, entah menyembelih ayam, sapi, kambing, kerbau. Kama dzakarahu Syafi'i, seperti yang telah menyebutkan Imam Syafi'i, haitsu qala, dahulunya Imam Syafi'i, wa tasmiyatu fi dzabihah bismillah, adapun tasbih di dalam penyembelihan itu dengan ucapan bismillah. Wa ma zada dzalik, dan tidak ditambahi hal itu dari zikir kepada Allah. Fa ziyadatu khair, padapun ziyadah, apun tambahan khair, yang baik. Wala akrahu, dan tidak dimakruhkan ma'a tasmiyah, beserta tasmiyah, beserta membaca bismillah ala tadbih, atas sembelihan, an yakula sallallahu ala Muhammad, membaca sallallahu ala Muhammad. Bal habbu dzalik, bahkan dianjurkan, dicintai dzalika, membaca salat tersebut. Ini menurut anjuran Imam Syafi'i, apabila seseorang mau melakukan sembelihan setelah membaca bismillah, ini yang wajib. Ditambah atau dikurangi, yang wajibnya tetap bismillah. Ini ditambahi bismillah itu lebih baik, apalagi ditambah dengan salawat sallallahu ala Muhammad. Ini hal yang sangat juga pun dicintai atau dianjurkan.
Ini menurut hadits Imam Syafi'i sangat dianjurkan. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dan juga pun bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pun dianjurkan tatkala kita mau nyembelih entah ayam, kambing dan lain-lain. Juga pun fi khutbatit tazwid kama fil adhkar nawawirihi. Juga pun dalam khutbah tazwid, pernikahan atau perkawinan. Kama fil adhkar nawawi, seperti yang disebutkan dalam kitab al-adhkar Imam Nawawi wa ghairihi dan lain-lainnya. Wa ja'a Ibnu Abbas bi sanadin dha'ifin annahu qala fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan telah datang juga dari Ibnu Abbas dengan sanad yang dhaif, sesungguhnya dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima asnu 'alaihi fi suratikum wa fi masajidikum. Asnu, pujilah kalian alaihi atas Allah fi suratikum, dalam surat kalian, wa fi masajidikum, dan di dalam masjid-masjid kalian, wa fi kulli mautin, dan di dalam setiap tempat, wa fi khutbatin nisa, dan di dalam mengkhutbah. Khutbah dalam mengkhutbah nisa, perempuan. Istilahnya khutbah ini adalah pertunangan atau apalagi khutbah dalam pernikahan. Fala tansahu, maka kalian jangan lupa membaca sholawat tersebut. Wa filhu Umar bin Abdul Aziz, dan mengerjakan atas membaca sholawat di dalam khutbah tazwid atau khutbah dalam khutbatin nisa, khutbah perkawinan atau khutbah dalam pertunangan, mengerjakannya adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Sehingga misalkan ini contohnya dalam khutbatul nikah, alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah hamdalah. Kemudian setelah hamdalah dianjurkan kita membaca sholawat, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, misalkan. Ini sudah cukup. Membaca hamdalah kemudian sholawat. Kalau khutbah berkenaan dengan tajwid, juga pun dianjurkan membaca ayat-ayat berkenaan dengan nikah. Kalau khutbah berkenaan dengan urusan yang lain, misalkan urusan khutbah istisqa, khutbah misalkan khutbah sholat gerhana kusuf atau khusuf, khutbah yang memperingatkan tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang berkenaan dengan hal itu. Terus wa fi rasailika ba'dal basmalah, dan di dalam surat-suratmu setelah menulis basmalah. Fa huwa min sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka hal tersebut adalah sunnahnya Khalifatul Rasyidin. Lama ja'alna tariqil waqidi an Abi Bakar annahu kataba ila ba'dhi ammalihi. Seperti apa yang telah datang dari jalan sanad Al-Imam Waqidi daripada Imam Abu Bakar, sesungguhnya telah menulis pada sebagian para pegawainya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, min Abi Bakar khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila Turifah bin Jabir, sanamun alaika fa inna ahmadu alaika Allahu alladhi la ilahu wa as'aluhu an yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd, ila akhir kitab, sampai kepada akhir surat. Jadi termasuk juga pun dalam hal surat menyurat. Ini disunahkan setelah menulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tulislah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Misalkan dicantumkan di sini adalah suratnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada para pembantu-pembantunya atau ke para gubernur-gubernurnya di daerah. Jadi Khulafaur Rasyidin, misalkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, ini memiliki beberapa amal pembantu-pembantu. Pembantu-pembantunya diantaranya adalah gubernur-gubernur di daerah. Di zaman dahulu Syria, Syam ada gubernurnya. Di
Makkah ada gubernurnya, di Yaman ada gubernurnya, sekarang sudah menjadi negara. Di Mesir juga pun ada gubernurnya. Jadi khalifah kalau ada keperluan menulis surat setelah bismillah, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Juga pun kebiasaan ini terus menerus kepada khalifah-khalifah setelahnya, dan ahsan, sangatlah baik kepada kita apabila kita menulis surat atau menulis suatu, misalkan al-i'lan ini adalah suatu pengumuman atau pemberitahuan, sangat disunnahkan, sangat dianjurkan ditulis setelah bismillah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pun bagian daripada kapan, waktu, dan di mana kita dianjurkan membaca salawat kepada atau menulis salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangatlah penting dan sangatlah kita ketahui. Yang sangat penting juga pun kita apabila kalau kita tidak lupa mau masuk rumah, juga pun jangan sampai lupa agar keselamatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mau menaiki kendaraan atau kita iradatu safar, mau bepergian kemanapun saja, dekat atau jauh. Langkah kita atau sebelum kita melangkah, awali dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kajian singkat ini bisa bermanfaat kepada para seluruh jemaah dan lebih-lebih kepada pemirsa Az-Zawiyah Bumi Sholawat Channel. Semoga kita selalu bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala mengamalkan ilmu-ilmu kita. Wa khairan min Allah taufiq kita wal anaya wal ridha wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa wal nazar wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنة